Menjadi pemilih cerdas itu artinya kita menggunakan rasionalitas kita saat memilih. Di era gadget sekarang ini kan jadi tantangan sendiri ya buat kita. Kira-kira apakah Ibu ada tipsnya nih buat kita semua supaya kita tidak termakan oleh hoax itu, Bu? Senjata utama pemilih cerdas di era digital ini adalah literasi digital. Jadi banyak membaca, banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam demokrasi, dari Lamandau kita bangun demokrasi. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast kita yaitu Bahaum Bakuba, ngobrol demokrasi di podium, podcast pemilihan umum, tempatnya kita berkumpul, bermusyawarah, dan membedah info-info kepemiluan dengan santai tapi tetap berkualitas. Senang sekali rasanya karena pada hari ini bersama saya Cahya Anissa Utami yang akan menemani waktu kalian di episode terbaru podcast KPU Kabupaten Lamandau kali ini. Nah, kalau di episode kemarin rekan saya sudah ngajak kalian buat kepoin dapur partai politik bersama Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lamandau, kali ini saya akan mengajak teman pemilih untuk mengulik bagaimana sih caranya untuk menjadi pemilih yang cerdas demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas di podium kita kali ini. Di sebelah saya sendiri sudah ada Ibu Agustina Handayani selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Lamandau. Halo Ibu. Halo Manisa. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir dalam episode terbaru Podium Bahaum Bakuba dengan edisi Suara Kita, Masa Depan Kita kali ini, Bu. Iya, oke, luar biasa sekali. Judul episode kita kali ini juga mendalam sekali, Manisa ya. Langsung bicara soal masa depan. Jadi saya ini makin semangat buat bahaum dan diskusi kali ini. Menyambung edisi sebelumnya nih Bu, kita kan sudah pernah membahas nih mengenai keterbukaan data partai politik oleh KPU ya Bu ya. Kalau kita kaitkan dengan judul kita hari ini yaitu Suara Kita, Masa Depan Kita, itu sebenarnya gimana sih cara kita sebagai pemilih supaya bisa memanfaatkan data-data tersebut, supaya nantinya suara yang kita berikan itu tidak jadi sia-sia, Bu? Ini dia pertanyaan yang bagus sekali. Jadi KPU kan sudah menyajikan data secara transparan nih Mbak Nisa. Menjadi pemilih cerdas itu artinya kita menggunakan rasionalitas kita saat memilih. Karena suara kita ini adalah penentu masa depan daerah. Jadi sebelum melangkah ke bilik suara, mari kita gunakan data resmi itu untuk mengecek rekam jejak dari semua calon pada saat pemilu maupun pilkada. Wah, betul juga ya Bu. Berarti kalau kemarin itu kita cuma sekedar tahu datanya aja, sekarang kita diajak naik kelas nih untuk menganalisis data-data itu ya Bu ya. Biar suara yang kita berikan nantinya itu bisa jadi bekal masa depan yang bagus untuk daerah kita. Iya, betul sekali Mbak. Jangan sampai kita ini ya membeli kucing dalam karung Mbak Nisa. Padahal karungnya sendiri itu sudah dibuka secara transparan oleh KPU. Kita nih ada platform digital. Jadi teman-teman pemilih bisa kepoin platform digital kita. Kita punya sosial media Mbak Nisa. Kita ada Instagram, ada Facebook, kita juga ada website. Bahkan teman pemilih bisa mampir ke KPU Kabupaten Lamandau yang ada di Jalan Fatmawati. Kita bisa sharing nanti. Kita juga nih ada Rumah Pintar Pemilu. Jadi teman-teman pemilih bisa belajar banyak dari KPU. Tapi Bu, di era gadget sekarang ini kan jadi tantangan sendiri ya buat kita. Apalagi di semua kalangan masyarakat, baik itu dari yang muda sampai yang tua sekalipun kan aktif sekali ya dalam main media sosial. Ditambah ada banyak sekali nih informasi hoax yang bertebaran di media sosial itu sendiri. Kira-kira apakah Ibu ada tipsnya nih buat kita semua, terutama bagi teman pemilih podium, supaya kita tidak termakan oleh hoax itu, Bu? Ya Mbak Nisa, ini memang jadi tantangan terbesar kita saat ini. Oleh karena itu, melalui podium kita hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada semua teman pemilih kalau senjata utama pemilih cerdas di era digital ini adalah literasi digital. Jadi banyak membaca, banyak menonton, banyak mencari sumber
dan informasi sebelum kita nih bercerita atau membagikan kepada orang lain, seperti itu. Tipsnya terhadap hoax-hoax terkait kampanye hitam yaitu yang pertama kita perlu menyaring informasi Mbak, disaring dulu informasinya yang kita baca, setelah itu kita lihat atau dengar sebelum kita sharing ke orang lain. Jadi kita cari pembanding, apakah ada data lain, apakah ini data ini akurat, apakah informasi ini akurat atau tidak, seperti itu. Kalau memang kira-kira berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, silahkan simpan di diri kita sendiri. Apalagi Mbak Nisa yang judul beritanya itu bersifat provokatif atau clickbait atau judulnya itu dibuat sensasional seperti itu. Yang kedua, kita ini punya media sosial resmi Mbak, seperti yang saya ceritakan tadi. Masing-masing di setiap wilayah itu ada. Seluruh KPU seluruh Indonesia ada, setiap daerah. Bahkan kalau misalnya lagi tahapan tuh di kecamatan juga ada. Kita KPU Kabupaten Lamandau juga ada media sosial, ada website. Bisalah teman-teman jalan-jalan atau berkunjung ke situ atau follow Instagram kita di KPU Kabupaten Lamandau. Jadi untuk teman pemilih dimanapun teman-teman berada, kalau masih ragu kebenaran data atau informasi yang kalian terima, lihat, baca atau dengar, tuh langsung saja cross check langsung ke media sosial. Langsung saja di follow agar setiap ada informasi itu kita bisa nggak ketinggalan gitu. Oke, selanjutnya Mbak Nisa, kita sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak mengeluarkan pendapat atau menyuarakan kritik kita. Kita bisa kritik tuh. Ini juga bagian dari esensi demokrasi negara kita. Berarti kita memang harus lebih bijak dan pandai-pandai dalam memilih informasi ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya nih masyarakat di Lamandau ini sudah pintar, sudah cerdas Bu, sudah kompak menolak politik uang, kemudian juga pintar menyaring hoax, kira-kira apa sih dampaknya yang akan kita rasakan nantinya itu di bumi Bahaum Bakuba kita ini Bu? Iya Mbak Nisa, jadi efeknya itu luar biasa sekali. Efek positifnya banyak sekali Mbak Nisa. Pemilih yang cerdas itu melahirkan demokrasi yang berkualitas Mbak. Partai politik dan para calon pemimpin juga otomatis akan ikut naik kelas. Mereka tidak akan berani lagi sekedar jualan janji manis atau main politik uang. Karena mereka tahu masyarakat Lamandau itu kritis dan tidak bisa dibeli dengan materi gitu Mbak. Outputnya demokrasi menjadi lebih berkualitas karena pemimpin yang terpilih akan fokus pada program kerja nyata dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Itu Mbak Nisa. Wah, tidak terasa ya Bu, menarik sekali pembahasan kita di edisi Suara Kita, Masa Depan Kita. Ada banyak sekali poin penting yang membuka mata kita kalau satu suara kita itu sangat mahal nilainya. Ibu Agustina, sebelum kita akhiri edisi kita kali ini, boleh saya minta satu pesan penutup atau closing statement untuk teman pemilih podium kita? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Jadi begini teman pemilih, pesan dari saya menjadi pemilih yang cerdas itu memang butuh sedikit usaha. Dalam artian kita harus mau membaca, menyaring informasi dan melihat data atau informasinya. Tapi usaha yang sebentar itu akan menentukan kualitas masa depan daerah kita selama 5 tahun ke depan Mbak Nisa. Ingat ya, suara kita adalah masa depan kita. Jadi jangan golput ya teman-teman pemilih semuanya. Wah, keren sekali ya pesan dari Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Lamandau kita ini. Jadi teman pemilih, mari kita bersama-sama mengawal terus setiap tahapan pemilu dan pilkada di negara kita ini. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Sukses selalu untuk seluruh tim KPU. Kemudian terima kasih juga kepada semua teman pemilih podium yang telah menyaksikan podcast kita dari awal sampai akhir. Iya, sama-sama Mbak Nisa. Salam sukses juga buat Mbak Nisa dan seluruh teman pemilih di podium. Saya Cahyani Sautami dan Ibu Agustina Handayani pamit undur diri dari ruang podium. Ikuti terus episode podium Bahaum Bakuba selanjutnya. Tetap kritis, tetap cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Dari Lamandau kita bangun demokrasi.